Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Shalom. Malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah rumah tangga Jemaat GPIB Jatipon Bekasi, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 16. Meskipun saat ini pembatasan sosial berskala besar masih diberlakukan, namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan serta menyembah Tuhan melalui ibadah keluarga terpadu yang kita laksanakan secara virtual pada malam hari ini, Rabu tanggal 25 November 2020. Ibadah keluarga malam hari ini akan dipimpin oleh Diaken Bapak Elias Huai sebagai pelayan firman. Beliau adalah presbiter dari sektor pelayanan 13. Dalam ibadah rumah tangga malam hari ini, kita diajak untuk memahami kehendak Bapa Sang Pencipta melalui tema hidup berguna bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita dapat mengikuti ajakan duduk atau berdiri melalui tampilan layar atau melalui tata ibadah. Marilah saudara-saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kita bersaat teduh. Menjadi ciptaan baru bukan sesuatu yang layak kita terima begitu saja. Karena merupakan karunia Allah yang diterima dengan iman. Hidup sebagai ciptaan baru berarti membiarkan Allah berkarya di dalam diri kita. Sebelumnya, dosa telah membuat kita terasing dari Allah. Namun, di dalam kebesaran kasih-Nya, Ia telah merekonsiliasi hubungan kita dengannya melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Oleh karena itu, sekarang kita bukan milik sendiri, tetapi milik Allah. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Jadi sekarang, kita hidup dengan meneladani Kristus dan hidup untuk Kristus. Kasih-Mu melimpah.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, serta Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami memanjatkan syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami dan malam hari ini. Ya Tuhan, kami anak-Mu dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 16, Jemaat GPIB Jatipon Bekasi, akan beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya, meskipun kami saling berjauhan, namun kasih-Mu mempersatukan kami. Ya Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami berada dan kuduskanlah hati kami masing-masing, hingga kami layak untuk menghadiri hadirat-Mu. Ya Bapa di sorga, urapi Roh Kudus kepada hamba-Mu, diaken Bapak Elias Huai, yang akan melayani kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir, dan berkenanlah Engkau Bapa atas puji-pujian, ucapan syukur serta sembah sujud kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bermazmur dan kita akan membaca Mazmur 117 ayat pertama dan ayatnya yang kedua secara responsoria. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, kami berterima kasih malam hari ini, kembali Tuhan memperkenankan kami untuk duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin memberikan telinga dan hati kami bagi firman-Mu. Kami ingin kiranya Tuhan memberkati kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang Engkau sudah meteraikan dalam hidup kami, boleh menuntun kami masuk di dalam kelimpahan pengertian firman. Tuhan, kiranya Engkau memimpin hamba-Mu yang hina ini, Engkau pakai di dalam tangan Tuhan sendiri untuk dapat menyatakan kehendak-Mu, sehingga setiap perkataan kebenaran Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memimpin seluruh pemberitaan firman ini, dan kemuliaan serta hormat dikembalikan hanya kepada Tuhan. Di dalam Kristus penebus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan pada firman Tuhan untuk malam hari ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Tapi Pak Elias meminta saya akan membaca sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan senang, dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi melihatnya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19, Tuhan masih memberikan kepada kita sekalian kesempatan, kemungkinan untuk beribadah. Ini merupakan anugerah yang besar, karena banyak orang tidak dapat mempunyai kesempatan seperti yang kita dapati pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan bicara tentang satu tema, yaitu hidup berguna bagi Tuhan. Ketika saya membaca tema ini, maka timbul satu pertanyaan. Dapatkah kita sebagai orang Kristen, atau saya katakan orang yang belum mengenal Kristus, mempunyai kemungkinan untuk dapat hidup berfaedah bagi Tuhan? Jawabnya, tidak mungkin. Oleh karena apa? Oleh karena manusia pada dasarnya adalah sudah jatuh ke dalam dosa.
Nah, pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat dari awal latar belakang pelayanan Paulus, yaitu bahwa surat yang kita baca malam hari ini adalah surat kiriman yang kedua, surat kerasulan Paulus yang kedua. Yang pertama dia menulis untuk membereskan beberapa hal, dan kemudian dia meninggalkan Korintus, lalu dia menjanjikan untuk dia kembali setelah dia menjalani beberapa perjalanan. Waktu dia sampai di Batinia, lalu kemudian sampai di Troas, dia mempunyai keyakinan dia akan kembali untuk berjumpa dengan jemaat di Korintus. Karena ada banyak hal gereja yang Tuhan percayakan untuk dia bangun di dalam jemaat itu adalah dia perlu untuk terus menyiram dengan pengertian-pengertian kebenaran Tuhan. Nah, kita tahu jemaat Korintus adalah jemaat yang kalau kita katakan dengan istilah sekarang adalah satu kota Yunani, salah satu kota Yunani yang disebut sebagai satu kota metropolitan yang berhasil di dalam bidang manufaktur, dalam bidang perniagaan, dan dia maju dalam berbagai bidang kebudayaan. Tetapi kota ini juga penuh dengan kejahatan dan yang paling menonjol adalah percabulan. Sehingga di dalam kita mengingat bahwa ada kata pelacur itu muncul diberikan kepada wanita-wanita Korintus karena begitu besar kejahatan di bidang pelacuran pada waktu itu. Nah, ini menjadi satu concern daripada Paulus sehingga dia perlu memberikan perhatian yang serius. Jadi kalau kita lihat pada surat yang kedua, setelah 1 tahun dia meninggalkan Korintus dan dia ingin kembali, tetapi Tuhan mencegah dia untuk dia tidak kembali ke Korintus untuk yang kedua kali. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan masih memberikan satu tugas untuk dia melanjutkan perjalanan ke Filipi, di mana dia akan membangun satu jemaat yang baru di Filipi. Maka dia hanya menulis dari jauh untuk membereskan ada beberapa hal ya. Yang pertama itu persoalan persinahan di dalam keluarga, antar keluarga sendiri. Dan yang kedua adalah ada pengumpulan dana untuk menghimpun dana membantu orang-orang Kristen di Yerusalem, yaitu orang-orang yang miskin secara ekonomi. Lalu ada hal-hal yang perlu dia sampaikan juga menyangkut tema yang kita baca, yaitu dia ingin mengajak orang-orang Kristen di Korintus untuk dapat hidup, mempersembahkan hidup mereka sebagai satu persembahan yang hidup. Dia ingin menegaskan satu prinsip bahwa Kristus sudah mati dan sudah bangkit. Oleh karena itu kita boleh hidup hanya berkenan kepada Dia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan faktor kelemahan manusia. Jadi di dalam pemaparan pikiran-pikiran pada waktu itu di Korintus, kita melihat bahwa manusia dimengerti menurut prinsip-prinsip pikiran-pikiran Gerika pada waktu itu. Jadi orang sedang ingin membandingkan satu manusia dengan manusia yang lain untuk mereka mengenal siapa sebetul manusia. Membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi Paulus menawarkan sebuah pendekatan, yaitu bahwa hendaklah kita mengenal diri dengan satu pendekatan, yaitu dari sudut pandang Allah sendiri. Yaitu kita mengenal Allah dipandang dari sudut kehendak Allah yang kekal. Jadi ketika manusia memperhadapkan diri dengan kehendak Allah yang kekal, baru dia menyadari bahwa sebetulnya dia belum mengenal dirinya sendiri. Itu bahwa manusia sudah jauh dari Tuhan. Ada ketidakmampuan untuk hidup dalam kesucian, di dalam keadilan Tuhan, di dalam kebajikan Tuhan. Padahal kalau kita lihat prinsip dari awal ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia adalah dari Tuhan sendiri, melalui Tuhan, dan untuk Tuhan itu sendiri. Kalau manusia diciptakan dari Tuhan, melalui Tuhan dan untuk Tuhan, maka manusia tidak boleh hidup dengan satu kondisi relasi
yang tidak normal dengan Tuhan. Oleh karena itu Paulus menawarkan satu bentuk pendekatan dan menawarkan kepada mereka supaya mereka memperdamaikan diri mereka dengan Tuhan. Dan itu dicatat pada ayat yang ke-20, 21, bahwa hendaklah kamu memperdamaikan diri dengan Allah sendiri, supaya kamu kembali mempunyai satu relasi yang normal, sebagaimana Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk hidup mempermuliakan Dia. Ini prinsip yang paling penting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus di dalam pelayanan tidak berbeda dengan pelayanan-pelayanan dia di Roma. Dia selalu melihat bahwa manusia perlu diperdamaikan dengan Kristus. Tetapi dia selalu memperingatkan manusia tentang kondisi dan statusnya. Jadi kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5, Rasul Paulus mengatakan begini, dia membagi manusia, melihat manusia di dalam kondisi dan status. Yang pertama, mari kita coba lihat di dalam ayat yang ke-6, Roma pasal 5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-10. Pertama, ayat yang ke-6, karena waktu itu, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Dan yang ke-8, yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kondisi dan status manusia yang disampaikan oleh Paulus adalah bahwa pertama kita lemah. Lemah itu dimengerti di dalam pengertian bahwa ketika kita diperhadapkan dengan kesucian Tuhan, kita diperhadapkan dengan keadilan Tuhan, dengan kebajikan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Maka kita melihat bahwa kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak mampu untuk melakukan tuntutan Taurat. Bahkan kita tidak mampu untuk menolak seluruh godaan-godaan setan. Kita gagal dengan rencana-rencana kita sendiri. Jadi kita melihat inilah kondisi manusia yang digambarkan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 5. Jadi Alkitab menjadi cerminan untuk melihat siapakah kita. Kitalah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, Kristus harus mati untuk kita. Agar kita dilepaskan daripada belenggu kelemahan ini. Pertanyaannya, kapan sih Kristus mati? Kristus mati pada waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri. Dia mati di atas kayu salib. Kalau kita mengingat akan kematian Kristus, adalah satu kematian yang sangat mengerikan. Itu waktu yang ditentukan, saat yang ditentukan, dia harus dipaku di atas kayu salib. Selama 6 jam, dia berada di atas kayu salib. Dan 6 jam itu adalah merupakan waktu yang paling gelap. Matahari pun tidak sanggup untuk melihat. Karena malu anak manusia, anak Allah yang suci itu, digantung di atas kayu salib. Diperlakukan dengan begitu keji. Sehingga matahari tertutup, ditudungi oleh awan yang gelap. Dan Alkitab mencatat, matahari malu untuk melihat tentang Kristus yang dipaku di atas kayu salib. Dan itulah saat di mana Kristus harus mati untuk membereskan satu hal. Kita adalah orang yang lemah. Yang kedua, dikatakan bahwa ketika kita masih berdosa,
Nah, di dalam Roma ini kalau kita baca Roma 5 sampai Roma 8, kata dosa yang dicatat ada mempunyai dua arti. Satu ditulis dalam bentuk tunggal, yaitu dosa, dan satu adalah bentuk dosa-dosa, itu bentuk jamak. Yang saya ingin tekankan di sini adalah dosa secara tunggal, yaitu status manusia, yaitu dia berada di dalam status dosa yang menjadi warisan daripada Adam. Kita mencatat bahwa dosa itu di mana manusia sudah dijual di bawah kuasa dosa. Bahkan dikatakan bahwa dosa itu telah membelenggu manusia. Dosa itu sudah dimengerti sebagai satu pribadi, sudah dipersonifikasikan sebagai satu pribadi yang mengikat manusia, memperbudak manusia terhadap dosa. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, aku celaka karena apa yang aku inginkan, aku tidak lakukan. Tetapi justru yang aku lakukan, yang tidak inginkan, yang aku tidak inginkan. Jadi, dosa itu membelenggu manusia, sehingga dia tidak mempunyai kebebasan untuk hidup secara benar di hadapan Tuhan. Dia menjadi budak dosa, dia menjadi budak setan. Nah, ini yang menyebabkan Allah melihat dari sorga. Maka dia perlu memberikan kasih karunia. Memberikan Kristus untuk mati di atas kayu salib. Untuk menggantikan kita. Lalu yang ketiga. Dikatakan kita sebagai musuh Allah. Kalau musuh Allah itu berarti kita adalah orang-orang yang aktif melawan Tuhan. Kita pasti mempunyai strategi untuk melawan Tuhan. Tuhan memberikan kita kepada setiap orang potensi untuk menyembah Tuhan. Tetapi potensi juga untuk bisa melawan, memberontak kepada Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang menjadi musuh Tuhan, kita perlu mengerti dari 3 aspek. Aspek pertama adalah rasio. Karena manusia dicipta ya, menurut peta dan teladan Allah. Maka dia diberikan, dia sebagai satu person, sebagai satu pribadi ya, yang mempunyai rasio. Dia mempunyai emosi dan juga dia mempunyai kehendak. Nah, ketika dia menggunakan rasio untuk memikirkan perkara-perkara di luar kehendak Tuhan, maka dia menjadi musuh Tuhan. Pikiran-pikiran manusia itu bisa menjadi begitu liar. Bahkan Martin Luther menyebutkan bahwa pikiran manusia itu bagaikan pelacur. Sangat menakutkan. Dan yang kedua, emosi. Jikalau manusia sendiri dia memiliki perasaan-perasaan yang dia membenci apa yang dicintai Tuhan. Atau dia mencintai apa yang dibenci oleh Tuhan. Maka itu merupakan satu emosi yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan kemauan kehendak kita. Jikalau kita tidak taklukkan kepada kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang melawan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan firman? Kenapa Tuhan memberikan kebenaran kepada manusia? Oleh karena kebenaran itu diberikan supaya kebenaran itu boleh mengisi rasio pikiran manusia, agar pikiran manusia itu boleh kembali kepada Tuhan dan boleh mempermuliakan Tuhan. Di dalam filsafat Gerika ada pemikiran begini. Perilaku manusia itu selalu dipengaruhi oleh kehendak atau kemauan kita. Lalu kemauan itu dipengaruhi oleh emosi kita. Lalu emosi kita itu dipengaruhi oleh rasio kita.
Sehingga kalau kita menggunakan rasio dengan sebaik mungkin, maka orang itu bisa hidup secara bertanggung jawab. Tetapi faktanya tidak demikian. Banyak hidup manusia, bahkan catatan-catatan yang banyak di dalam Alkitab. Para nabi, para rasul, banyak menyeleweng. Jadi artinya bahwa pemikiran Gerika ini sama sekali tidak dapat didukung oleh prinsip Alkitab. Jadi menurut orang Gerika, kalau orang hidup menurut kehendak atau kemauannya sendiri, yang disebut kemauan itu dari pusar ke bawah, maka dia hidup seperti binatang. Karena yang dia cari cuma kepuasan seksual. Tetapi kalau hidupnya dia sudah memperhatikan aspek emosi, aspek cinta kasih, belas kasihan, maka itu kemungkinan hidupnya naik menjadi kepada derajat yang lebih tinggi. Karena hidupnya sudah tidak dikendalikan oleh faktor kemauan. Dan jikalau emosinya itu dikendalikan oleh rasio, maka dia akan boleh hidup menurut prinsip-prinsip. Dapat dikendalikan. Tetapi itu semua tidak benar. Alkitab mencatat, jikalau pikiran itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada satu tahapan lagi di atas kepala, di atas rasio manusia. Jadi ada kehendak, emosi, dan rasio. Dan di atas rasio ada Roh Kudus. Jikalau Roh Kudus tidak memimpin pikiran untuk kembali kepada Allah, maka manusia tidak mempunyai kemungkinan untuk dapat hidup berkenan atau berfaedah kepada Tuhan. Dan inilah kondisi-kondisi manusia. Kalau kita perhatikan pikiran-pikiran yang muncul daripada para psikolog untuk memberikan analisis kepada manusia, untuk mengenal siapa manusia. Maka semua pikiran-pikiran yang sudah dimunculkan di dalam teori-teori psikolog, itu semua ditolak oleh prinsip Alkitab. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi seperti itu, siapakah yang boleh diselamatkan? Siapakah yang boleh hidup berfaedah, dapat hidup melayani Tuhan dengan berkenan sesuai dengan prinsip-prinsipnya? Alkitab mengatakan, kita semua sudah jauh, kita sudah jatuh. Jika kita bandingkan dengan kesucian Tuhan, kita sudah melawan Tuhan. Maka satu-satunya cara Tuhan harus Allah memberikan Kristus untuk mati di atas kayu salib. Allah mengirimkan Kristus untuk mengenakan daging. Dia bersalut dengan daging dan darah supaya dia boleh dimatikan di atas kayu salib. Sebab kalau dia tidak menjadi daging dan tidak bersalut dengan darah, tidak mungkin dia akan mati, dibunuh di atas kayu salib. Jadi Allah mengirimkan Kristus dengan satu tujuan. Mengambil rupa sebagai manusia. Dan untuk mati menggantikan manusia itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, maka Paulus menyodorkan konsep penyelamatan itu di dalam rangka pembenaran Allah. Karena manusia harus dibenarkan terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan seluruh pikiran Paulus berbicara tentang pembenaran Allah bagi manusia yang berdosa. Itu pertama, berakar dari perjanjian lama. Dia mengutip Kejadian 15, juga Kejadian 12, bahwa ketika Allah membuat janji untuk keselamatan bagi umatnya dengan Abraham, Allah memberikan janji bahwa anaknya sendiri akan mewarisi janji keselamatan itu melalui keturunannya yang banyak itu. Lalu keturunan yang banyak itu dimengerti oleh Abraham bahwa di dalam keturunan yang akan datang
ada Kristus yang turun melalui keturunan itu. Maka dia percaya bahwa Kristus akan muncul dari keturunan itu dan akan menjadi berkat untuk banyak orang, bagi seluruh bangsa. Maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, jadi kebenaran Tuhan yang diberikan kepada manusia berakar di dalam perjanjian lama. Dan ini mencatat bahwa pembenaran Allah kepada manusia tidak ada sedikit pun sangkut paut dengan kebajikan manusia. Tidak ada unsur kebaikan di dalam manusia yang boleh diberikan kepada Tuhan, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Ini prinsip yang paling penting. Dan yang Tuhan menuntut adalah harus beriman. Melalui iman kepada janji yang Tuhan sediakan berikan, maka manusia boleh dibenarkan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kita melihat bahwa dasar pembenaran dari karya pendamaian Yesus Kristus itu juga banyak dicatat di dalam kitab Roma. Dan saya ingin mengutip pikiran Paulus ketika dia benarkan manusia. Tuhan mau membenarkan manusia dengan prinsip-prinsip yang dicatat di dalam Roma pasal 3. Agar apa? Agar manusia boleh kembali dan mempunyai kemungkinan hidup berkenan kepada Dia. Nah, di dalam Roma pasal yang ketiga, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24. Di situ ada satu kata yang disebut penebusan atau redemption. Yang digunakan di situ ada salah satu kata Yunani disebut apolitrosis. Yang kalau diterjemahkan adalah redemption, itu penebusan. Di mana ilustrasi daripada penebusan itu yang boleh saya gambarkan bahwa ada sejumlah uang yang boleh kita berikan untuk berikan penebusan kepada seorang budak supaya dia boleh dikembalikan dan diberikan kemerdekaan setelah dibayar dengan jumlah uang tertentu. Dan penebusan ini diterapkan di dalam prinsip di mana Kristus dia menebus manusia dengan memberikan darahnya sendiri, harga yang mahal sebagai penebusan. Di dalam kitab Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan 19 dikatakan, kamu tahu bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan itu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus sendiri. Jadi penebusan itu sendiri harus dibayar mahal dengan darah Kristus. Dan ada ayat yang ke-25, penebusan itu dipakai dengan satu istilah yang lain lagi, itu hilasterion, atau kita sebut sebagai pendamaian. Atau dalam bahasa Inggris propitiation, atau propisiasi. Jadi Kristus menjadi satu pendamai ketika dia dipersembahkan sebagai korban. Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang di dalam perjanjian lama itu dibayang-bayangi dengan pengorbanan korban-korban tebusan. Domba-domba pengorbanan. Dan itu kalau kita lihat di dalam cerita-cerita di dalam perjanjian lama, ketika musim ada satu pesta massal, pesta pendamaian orang Israel, maka mereka membawa domba-domba persembahan dan itu disembelih. Dan kemudian darah itu dibawa masuk ke dalam ruang maha suci. Lalu darah itu dipercikan pada kotak tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian di ruang maha suci itu ada terdapat 3 hal. Satu, hukum Taurat yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Dan yang kedua, itu adalah mana yang pernah Tuhan turunkan, itu menjadi satu catatan sejarah bagi orang Israel. Dan ketiga ada tongkat Harun. Dan itu disimpan di dalam tabut sebagai satu tanda perjanjian yang Tuhan berikan. Dan ketika darah yang ditumpahkan di daerah pelataran
dibawa masuk ke ruang yang maha suci, dan itu dipercikan. Dengan demikian, Paulus mengatakan, ketika Alkitab dikatakan sebagai Kristus sebagai hilasterion, sebagai satu korban persembahan perdamaian, itu berarti Kristus telah memikul seluruh murka dosa yang harus diterima oleh manusia. Dan dosa umat Israel pada waktu itu diampuni. Dan ini merupakan semua perbuatan karya Allah yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Untuk apa? Untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Oleh karena itu Paulus di dalam ayat yang ke-20, di ayat yang terakhir dalam pembacaan kita itu, dia menyerukan, hendaklah hai orang-orang Korintus, berilah dirimu diperdamaikan dengan Kristus. Karena Kristus sudah menjadi satu korban persembahan, di mana murka Allah yang harus ditimpakan kepada manusia, itu sudah dipikul, diambil alih oleh Kristus di atas kayu salib. Dan itu pertanda bahwa murka Allah diredakan dan pengampunan dosa boleh diberikan kepada manusia. Ini ajaib bukan main. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, ada satu hal yang paling mengerikan, yaitu perpisahan antara Allah dengan Kristus sendiri. Jadi kalau kita melihat di dalam 7 perkataan di kayu salib, maka setelah 3 perkataan itu selesai, maka perkataan yang keempat di kayu salib, Yesus berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini satu perpisahan antara Allah dengan anaknya sendiri. Dan itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Sebetul kalimat ini saya tidak layak untuk mengucapkan. Karena ini satu perpisahan antara Allah dengan manusia. Itu sangat menyedihkan. Tetapi itu harus terjadi. Perpisahan dengan Allah dengan Kristus di atas kayu salib. Itu memungkinkan Bapak, Ibu, dan saya boleh kembali kepada Allah. Ketika Martin Luther memikirkan akan peristiwa, akan kalimat yang diucapkan oleh Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka dia mengatakan, bagaimana mungkin manusia dapat mengerti perkataan ini? Maka dia memikirkan itu berjam-jam perkataan ini. Dan dia tidak sanggup untuk mengerti. Maka dia berdiri dan dia memukul dadanya sendiri. Dan mengaku bahwa yang mengetahui adalah Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada satu prinsip lagi di dalam keselamatan yang diberikan di dalam proses pendamaian ini. Yaitu ada yang disebut sebagai imputasi. Imputasi itu artinya bahwa seluruh karya Kristus, di mana ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia boleh menerima murka Allah yang harus ditimpakan ke manusia. Dia memikulnya. Dan dia boleh menyatakan ketaatan terhadap hukum Taurat itulah. Maka dia boleh dinyatakan sebagai sang benar itu. Maka dia menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Oleh karena Bapak Ibu sekalian kita mengerti di dalam Alkitab, Allah cuma mengakui ada 2 orang. Satu manusia atau manusia pertama, yaitu manusia Adam, dan manusia yang kedua adalah Kristus. Jadi Adam yang pertama dan Kristus adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama menyatakan ketidaktaatan. Dan Adam yang kedua menyatakan ketidaktaatan. Dan ketika seluruh karya penebusan itu, karya penyelamatan, karya pembenaran yang sudah dia terima di atas kayu salib, sekarang itu diimputasi, diperhitungkan kepada setiap kita yang menyatakan iman kepada Kristus.
Dan ini berarti tidak ada unsur kebajikan manusia. Ini Tuhan berikan berdasarkan kasih karunia yang besar yang Dia berikan kepada kita sekalian. Dengan demikian kalau kita melihat di dalam pembacaan kita yang menjadi fokus perenungan kita, Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Oleh karena itu kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi bagi Dia. Dan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kita menjadi ciptaan yang baru. Inilah yang memungkinkan kita boleh hidup berfaedah. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu poin yang perlu saya singgung lagi terhadap karya pendamaian yang Tuhan kerjakan kepada kita. Yaitu ketika Kristus mati di atas kayu salib, kita melihat ada kasih karunia Allah dengan keadilan Allah itu bertemu di atas salib. Oleh karena apa? Oleh karena Allah tidak pernah mau mengampuni manusia tanpa ada pemuasan keadilan Allah. Maka Kristus harus mati agar keadilan Allah dipenuhi. Upah dosa itu adalah maut, maka dosa itu harus diadili. Tuhan tidak akan mengerjakan penyelamatan, keselamatan kepada manusia tanpa Kristus harus naik di atas kayu salib. Ini prinsip. Maka di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, semua karya keselamatan yang sudah diberikan dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu menjadikan kita diciptakan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan dua kali ya. Pertama diciptakan di dalam Adam. Tetapi diciptakan di dalam Adam itu gagal. Maka kita diciptakan kembali di dalam Kristus. Mari kita lihat di dalam Efesus ayat yang kedua, pasal kedua ayat yang ke-10. Efesus yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi status kita yang tadi saya kemukakan dari awal, bahwa kita lemah maka Kristus mati untuk kita. Kita berdosa maka Kristus mati untuk kita. Pada waktu kita menjadi setru Allah, Kristus sudah mati untuk kita. Nah, sekarang semua ditwist, diputar kembali. Seluruh pikiran kita yang tadi melawan Tuhan, sekarang kita memikirkan perkara-perkara Tuhan. Alkitab mengatakan, pikirlah perkara-perkara yang baik, yang mulia, yang agung. Seluruh emosi kita yang tadinya membenci apa yang dicintai Tuhan, dan selalu kita mencintai apa yang dibenci oleh Tuhan, sekarang ditwist, kita akan mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan, dan kita akan membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Seluruh kemauan kehendak kita yang melawan kehendak Tuhan, sekarang kita taklukkan di bawah Tuhan, di bawah kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita boleh menjadi orang yang berguna, berfaedah untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini dengan satu cerita. Dan satu cerita ini pernah terjadi di Taiwan. Itu ada seorang nenek yang tua sekali. Dia ingin menjual rumahnya. Dan rumahnya itu berada di atas bukit yang tinggi. Dan nilai rumah di Hong Kong, di Taiwan pada waktu itu tanahnya mahal bukan main. Dan nenek tua itu berpikir, ya saya sudah tua, mungkin saya akan jual rumah ini, lalu saya akan membeli satu lahan yang kecil, saya akan membangun dan uangnya saya boleh bagikan kepada orang lain. Lalu dia pasang pelang iklan untuk dia menjual. Lalu beberapa hari kemudian datang seorang kaya
dia mau menawarkan diri untuk membeli rumah nenek yang tua itu. Lalu nenek yang tua itu berkata kepada dia, inilah rumahku. Rumah ini aku sudah bangun berpuluh-puluh tahun yang lampau. Memang sudah jelek, aku mau jual. Lahannya sedemikian cukup besar. Lalu terjadi deal di situ. Lalu orang tua setuju untuk menjual dengan harga penawaran. Lalu kemudian terjadi deal, tanda tangan kontrak dan dibayarkan. Lalu orang tua memberikan waktu untuk nenek ini untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi sebelum nenek tua ini meninggalkan rumah itu, dia mengecat kembali rumah itu. Dia mengecat dengan warna yang lebih cerah. Dia berpikir bahwa kalau rumah yang jelek ini aku perbaiki, yang mudah-mudahan orang yang membeli itu menjadi senang. Dan itu kerinduan hati yang jujur. Dia mulai memperbaiki. Dia renovasi yang kecil-kecilan, dia ngecat. Sudah rapi, lalu kemudian tiba saatnya orang kaya itu datang untuk mau mengambil rumah itu. Ketika orang kaya itu masuk dan dia terkejut, oleh karena apa? Karena rumah itu sudah dicat baru. Lalu dia mengatakan, kenapa kamu mengecat rumah itu? Kata orang kaya itu. Lalu kata nenek tua, ya saya lakukan semua ini mudah-mudahan berkenan. Cuma saya lupa, saya tidak tanya, bahwa saudara itu senang dengan warna apa, sehingga saya mengecat sesuai dengan selera warna. Lalu orang kaya itu mengatakan, sebetulnya bukan maksudnya. Rumah ini kasihan, kamu sudah keluarkan uang untuk ngecat. Tujuan saya membeli rumah ini adalah saya ingin membongkar seluruhnya. Karena saya rencana untuk membangun satu rumah yang indah, yang megah di sini. Dan itu menurut versi dan rencanaku sendiri. Gak perlu kamu bangun. Nah, cerita ini untuk menginspirasikan satu hal. Itu di dalam kitab Yeremia Tuhan pernah berkata bahwa kuasa Injil itu adalah membangun, meruntuhkan dan membangun. Nah, Tuhan ingin meruntuhkan semua yang lama. Kemudian dia akan membangun yang baru. Oleh karena Tuhan tidak menginginkan manusia untuk masuk ke dalam sorga dengan hidup yang berdosa. Juga Tuhan tidak menginginkan untuk kita datang kepada Tuhan dengan jasa pribadi kita, dengan perbuatan kebajikan. Seolah-olah dengan kebaikan saya boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Dua hal ini ditolak. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa Tuhan akan merubuhkan seluruh konsep, seluruh kebudayaan, seluruh tradisimu. Itu harus disingkirkan, seluruh kebiasaan. Baru Tuhan membangun kembali yang baru. Dan saya berikan ilustrasi sebagai penutup. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam diliputi dengan perasaan takut. Lalu dia memetik daun-daun yang ada di sekitar dia bersama istrinya untuk menutup badannya dengan daun-daun. Seolah-olah dia mau menutup kesalahan-kesalahan dia sendiri. Dia mau menutup kesalahan-kesalahan dia dengan konsepnya dia sendiri. Maka Tuhan menghampiri dia dan Tuhan mengatakan, Adam, di mana kamu? Dia bersembunyi. Lalu Tuhan mengatakan, sebelum aku memerintahkan engkau untuk melepaskan seluruh daun-daun yang menutupi, perlu aku beritahukan, aku sudah membunuh seekor domba binatang yang kulitnya akan kubuat pakaian untuk kamu pakai. Tagalkan seluruh daun-daunan dari tubuhmu. Dan sekarang kenakan pakaian dari kulit yang aku buat. Artinya apa? Artinya cerita ini untuk mengatakan bahwa seluruh konsep pemikiran manusia ketika jatuh ke dalam dosa, dia ingin membereskan hidupnya dengan cara dia sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Tinggalkan semua. Dan sekarang aku memberikan satu kulit yang baru. Tetapi kulit itu didapat dengan pengorbanan domba
yang terlebih dahulu sudah disembelih. Itu menggambarkan bahwa Kristus akan disembelih, akan mati untuk memberikan satu hidup yang baru, satu pakaian yang baru, kehidupan yang baru kepada kita. Kiranya khotbah pada malam hari ini memberikan satu wawasan yang baru kepada kita. Bahwa kita tidak mungkin dapat hidup berkenan kepada Tuhan dengan satu tradisi kita, dengan kebudayaan kita, dengan konsep kita sendiri. Kita harus tanggalkan semua itu. Dan Tuhan akan membangunkan sesuatu prinsip yang baru. Maka di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kamu diciptakan ulang di dalam Kristus. Ciptaan yang kedua. Supaya kamu hidup di dalam kebaikan. Dan kebaikan itu aku sudah tetapkan di dalam kekekalan bagimu. Karena aku ingin kamu hidup di dalam kebajikan itu. Inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bahwa kita beroleh kekuatan dan kemampuan untuk hidup berfaedah bagi Tuhan. Hanya karena Kristus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat sekalian, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang kudus, kami berterima kasih karena malam ini Tuhan boleh melawat kami dengan kebenaran firman. Tuhan ingin memberitahukan kepada kami semua bahwa kami dapat hidup berkenan di mata Tuhan.
hanya karena karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, mati dan bangkit bagi kami. Oleh karena itu jiwa kami Tuhan naik ke hadapan hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih untuk begitu besar anugerah yang Kau sudah berikan kepada gereja bagi kami, di mana Engkau memberikan Kristus yang mati bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya hidup baru, ya Roh Kudus yang Engkau sudah meteraikan dalam hidup kami, akan memampukan kami untuk kami dapat hidup berfaedah. Kami dapat hidup melayani Tuhan. Kami dapat hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dari hari demi kesehari. Sehingga hidup kami di dalam dunia adalah hidup yang berbuah bagi Tuhan. Hidup yang tidak sia-sia sampai kami berjumpa dengan Engkau. Inilah permohonan kami ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua cinta Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Malam ini Tuhan kami ingin berdoa, membawa pokok-pokok doa kami. Kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit. Kami ingin berdoa untuk Ibu Winantosi Sularso, kepada Ibu Resmiati Gadron, kepada Ibu Kristina Sipasulta, kepada Ibu Hendriani T. Luisan, kepada Ibu Saudari Febriani, kepada Ibu Suwarti, kepada Bapak Benar Sihite. Kami berdoa kepada Bapak Henry Edison Maringka, kepada Ibu Sulistina Manara, kepada Ibu Nelce Detan, kepada Oma Della Rosa, kepada Ibu Andriana Della Rosa, kepada Ibu Thelma Laluyan, kepada Bapak Daud Supartono, kepada anak Luther Tobing, kepada Ibu Kusumaningsi, kepada Ibu Sondang Tampu Bolon, kepada Bapak Thomas Da Costa, kepada Oma Geraldine Da Costa, kepada Ibu Antonette Da Costa, kepada Ibu Kartina Lase. Kami berdoa untuk Ibu Ida Sumarni Nora, kepada Bapak Penatua Fredrika Chandra, Ibu Penatua Fredrika Chandra, kepada Bapak Yonatan Ongirwalu, kepada Saudari Hermin, kepada Bapak Noke Persulesi, kepada Ibu Min Persulesi, kepada Ibu Roseliana Ruman Loine, kepada Ibu Kayatun, kepada Ibu Yeni Sarah Marbai, kepada Bapak Calvin Nanere, kepada Ibu Tati Prabowo, kepada Diaken Yoselinda Sitorus, kepada Penatua Konstantinus Damamain, kepada Bapak Alex Tendean, kepada Bapak Jeffrey Adam, kepada Bapak Didi Rumengan, kepada Ibu Murti Sianipar, kepada Oma YL Nanlohi, kepada Ibu Popi Patiasina, kepada Oma Emma Patipelohi, kepada Ibu Clara Penggawa, kepada Yafet Yosafat Bawango, semua saudara-saudara kekasih kami ini, kami mohon Tuhan jamahan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan melawat mereka. Tuhan campur tangan dalam upaya-upaya kesembuhan. Engkau memberkati obat-obatan yang mereka minum. Engkau memberkati upaya konsultasi dengan dokter. Semua Tuhan pimpin. Semua upaya-upaya mereka terlebih Tuhan. Berikan bagi mereka di tengah-tengah penderitaan sakit. Mata mereka yang tertuju hanya kepada Tuhan. Tempat persandaran mereka sendiri. Dan Tuhan memberikan penghiburan, sukacita dan kekuatan iman daripada Tuhan untuk menghadapi dan mengalami segala kelimpahan berkat daripada Tuhan. Pada malam ini kami ingin berdoa untuk semua saudara-saudara jemaat kami di dalam sektor 1 sampai sektor 16. Ya Tuhan berkenan memberkati mereka, rumah tangga kami tahu masing-masing dengan air matanya sendiri. Kiranya Tuhan mau melawat mereka, memberikan campur tangan dan jalan keluar, agar dalam setiap pergumulan rumah tangga yang saudara-saudara kami dalam jemaat sektor 1 sampai 16 ini. Kiranya persoalan-persoalan anak-anak mereka, persoalan-persoalan kesehatan, persoalan cari jodoh dari anak-anak kami, persoalan pendidikan, persoalan pekerjaan, Tuhan turut campur tangan ya Tuhan. Persoalan-persoalan ekonomi sosial dari masing-masing rumah tangga. Tuhan Engkau kiranya berbelas kasihan
dan melawat masing-masing rumah tangga yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena selaku anak-anak-Mu yang Engkau sudah pilih, Engkau sudah tebus, kami merasa kami mempunyai hak privilege untuk datang memohon kepada Tuhan pertolongan yang berasal hanya daripada Tuhan. Karena kepada siapalah kami berharap. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan juga akan gereja dengan seluruh rangkaian pelayanan Tuhan. Baik program-program yang sudah direncanakan untuk dikerjakan, Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa kiranya bijaksana dan cinta kasih, urapan dan kuasa Tuhan tambahkan kepada pemimpin-pemimpin kami, Gembala Sidang, baik Pendeta Samuel, Ibu Pendeta Ana, Pendeta Bogar Siwi, Pendeta Suripati. Kiranya Tuhan menolong mereka, berikan bagi mereka senantiasa hati yang penuh limpah dengan cinta kasih dalam tugas-tugas penggembalaan. Demikian rekan-rekan presbiter, Tuhan juga memberkati kami semua satu demi satu, agar kami senantiasa memiliki hati pelayanan, hati mau berkorban untuk mau menggembalakan akan domba-domba yang berada di dalam jemaat ini. Kami sungguh berterima kasih karena ketika kita melayani Tuhan, semua ini merupakan anugerah yang besar yang Engkau berikan. Karena kemungkinan ini bukan karena gagah dan hebat kami, tetapi ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, malam ini kami ingin berdoa untuk pergumulan-pergumulan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus menopang eksistensi akan negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Tuhan terus menyatakan penyertaian. Tuhan terus memberikan bijaksana kepada Presiden, para menteri, kepada aparat-aparat penegak hukum. Terima kasih untuk semua langkah-langkah yang boleh diambil. Semua kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk memelihara bangsa ini. Karena Tuhan, banyak anak-anak pilihan di dalam bangsa ini yang terus berdoa bagi kemajuan bangsa ini. Karena Tuhan mengajar kepada kami, setiap kami yang berada di setiap kota, kami wajib untuk mendoakan kemajuan kota itu. Inilah yang menjadi dorongan untuk kami terus berdoa untuk bangsa kami. Peliharalah bangsa ini. Berkati kami untuk keluar daripada pandemi COVID. Berkati upaya-upaya suntikan vaksin oleh pemerintah, Tuhan campur tangan sehingga semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan. Semuanya kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk penginjilan, untuk para misioneri, para penginjil, para pendeta, para guru-guru, setiap aktivis yang terus Tuhan memimpin mereka di dalam pemberitaan Injil di berbagai tempat. Tuhan terus menyatakan penyertaian. Kami berdoa untuk umat pilihan-Mu yang berada di negara-negara Arab, sebab kami mempunyai informasi beribu-ribu orang di negara baik di Arab maupun di Irak maupun di Iran, banyak anak-anak pilihan yang terhilang sekarang boleh kembali ke dalam pangkuan Tuhan. Kiranya mereka ketika mereka menerima Engkau, mereka menjadi anak-anak-Mu. Mereka disiksa, mereka dianiaya. Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Karena dengan iman, karena panggilan Tuhan kepada mereka, mereka harus mengalami berbagai kesulitan. Karena Tuhan menghibur, menguatkan mereka. Demikian juga di daratan Cina, begitu banyak orang Kristen yang dianiaya karena iman mereka kepadamu. Tuhan juga berkenan untuk memelihara, meneguhkan setiap anak-anak-Mu yang menderita karena iman mereka kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa-doa syafaat kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan kami ingin mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala salah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat.
berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-berkat yang Kau karuniakan kepada kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur karena perkenan Tuhan kami dapat mengambil sedikit bagian dalam persembahan ini. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi kami, bagi sesama kami, dan terimalah serta kuduskanlah itu, sehingga bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin.
Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam amanat pengutusan. Umat Tuhan, pergilah, ingatlah bahwa hidupmu sudah ditebus oleh Kristus. Kamu sudah dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Sekarang kamu adalah milik Kristus. Karena itu, muliakanlah Kristus dengan seluruh keberadaan hidupmu. Kristus memanggil dirimu, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.